Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Ya, ini nanti kita akan mempelajari yang terkait dengan mata kuliah desain inovasi pembelajaran kimia. Jadi nanti saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal temuan-temuan dari riset saya. Jadi, siang hari ini nanti saya akan menyampaikan hilirisasi atau sosialisasi dari apa yang sudah saya peroleh dari riset fundamental dan kepakaran tahun 2025. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan kegiatan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berikan keselamatan pada kita semua dan ilmu kita berkah. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Para mahasiswa sekalian, kita mulai dari kegiatan. Jadi saya ingin memberikan topik yaitu tentang model pembelajaran proyek inquiry Ethno SSI. Kalau saya singkat namanya MPPJI. Ya, Ethno SSI, Ethno Science dan Social Science Issue bermedia virtuality untuk aktualisasi SDG dan Astacita Pendidikan. Jadi riset ini merupakan riset dari tahun 2025, jadi ini merupakan hilirisasi riset yang mana nanti dari tujuan ini pertama saudara nanti paham dulu apa itu yang dinamakan model yang telah saya kembangkan. Boleh siapkan mungkin kertas atau alat tulis dan materi sudah saya share, mungkin bisa dilihat di situ nanti sebagai guide atau sebagai pemandu dalam kegiatan ini. Jadi harapan saya Anda nanti memahami itu, apa itu model pembelajaran proyek inquiry, kemudian sampai pada implementasinya dalam konteks untuk aktualisasi atau mencapai literasi SDGs dan Astacita Pendidikan. Jadi itu saya mulai. Nah, para mahasiswa yang saya hormati, untuk kegiatan ini ketika kita belajar tentang Ethno SSI. Jadi ketika kita bicara Ethno SSI, maka yang paling penting saya kenalkan dulu yaitu tentang Ethno Science, ya, Ethno Science. Nah, di sini saya paparkan beberapa referensi terkait dengan Ethno Science. Anda bisa lihat ya berapa jumlah buku yang muncul ketika kita bicara Ethno Science. Jadi ini ada buku-buku baik yang dalam bahasa Inggris maupun ada dalam bahasa Indonesia. Jadi ini Ethno Science, ini Ethno STEM. Jadi Ethno Science dikombinasikan dengan STEM sehingga namanya STEM. Nah, kemudian ada Ethno Science Melayu Riau. Jadi nanti kaitannya kearifan lokal, ya, Melayu, ya, yang ada di Riau. Kemudian ini ada beberapa yang terkait dengan Ethno Science ini dalam konteks jadi berkreasi bagaimana mengembangkan yang di tengah ini, ya, mengembangkan bahan ajar yang berorientasi berpendekatan Ethno Science, dan ini model pembelajaran Ethno Science itu Ethno STEM. Jadi Ethno STEM yang saya kembangkan pada tahun 2022. Ini hasil riset juga saya tahun 2022. Nah, hari ini kita akan bicara tidak Ethno Science tapi Ethno SSI. Jadi perkembangan dari buku bawah ini tentang Ethno SSI, kemudian Ethno STEM, kemudian Ethno Science, Ethno STEM, dan Ethno SSI. Jadi ini adalah riset saya terbaru yang terkait dengan Ethno Science. Nah, harapan saya dari apa yang saya sampaikan tadi Anda memahami, kemudian bisa menjadi pemicu, pemantik Anda ketika Anda nanti mengambil, ini ada yang skripsi, ada mahasiswa saya tesis, maupun ada yang disertasi. Berikutnya, para mahasiswa sekalian, ini kita bicara tentang SSI. Nah, kalau tadi bicara tentang Ethno Science, sekarang SSI. Jadi SSI itu kalau dalam konteks bahasa Inggris namanya Social Scientific Issue. Ya, pembelajaran yang terkait suatu pendekatan pembelajaran yang terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Ya, jadi isu yang ada di masyarakat. Kalau ada isu berarti ada pro dan kontra. Jadi yang dimaksud di SSI nanti di sini adalah bagaimana
ya mengintegrasikan antara budaya, ya isu-isu di masyarakat tadi, kemudian digunakan dalam konteks pembelajaran di pendidikan kimia. Nah, jadi itu yang akan kita kembangkan di dalam pembelajaran hari ini. Ini juga buku-buku tentang etnoscience, teori dan praktek, kemudian ini pendekatan baru. Jadi SSI ada suatu pendekatan pembelajaran, SSI itu suatu pendekatan pembelajaran baru dalam konteks pembelajaran sains atau termasuk kimia. Di dalam riset saya menyinggung tentang asta cipta. Ya, asta cipta. Asta cipta adalah suatu cita-cita mulia yang terdiri atas 8 yang akan dicapai dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau presiden kita, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Maka tadi saya harapkan dengan model pembacaan proyek, inquiry, nanti kami integrasikan dengan virtual reality. Nah, meningkatkan pertama apa? Meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang mungkin saudara-saudara mungkin selama ini belum tahu apa itu virtuality, nanti tahu oh itu virtuality. Yang selama itu belum memahami tentang etnoscience yang mana ya berkaitan dengan isu-isu masyarakat sebagai sumber pembelajaran, sebagai fokus pembelajaran dan sains atau kimia, Anda akan tahu. Itulah yang saya maksudkan. Sehingga saya harapkan dengan begitu nanti Anda bisa meningkatkan namanya kualitas pembelajaran. Begitu juga kalau bicara kualitas pendidikan ada kaitannya dengan SDGs, yaitu SDGs itu yang nomor poin atau pilar keempat tentang pendidikan berkualitas. Kemudian di sini bagaimana kalau kita mengajar, ini ada artikel how do we do this, learning how to teach social science issue. Nah, bagaimana mengajar pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan SSI. Nah, ini adalah suatu referensi yang Anda gunakan nanti di dalam pengembangan pembelajaran Anda kalau Anda mengambil tesis disertasi yang terkait dengan SSI. Nah, di sini nanti saya ingin menggabungkan SSI digabungkan dengan etnoscience, kearifan lokal. Saudara sekalian yang saya hormati, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu etnoscience. Jadi memahami etnoscience dan ekologinya. Jadi di sini ada etnoscience dan ekologinya. Nah, kalau Anda lihat ini gambar apa ini? Ya, yang ada di Indonesia, bentuk kearifan lokal yang berupa fenomena, ya, yang ada di Bali. Nah, ini juga ya seperti bangunan-bangunan khas. Ya, ini menunjukkan kekhasan yang ada di Bali. Nah, demikian ya, dengan demikian etnoscience nanti berkaitan dengan kearifan lokal. Nah, jadi di sini kita bahas dulu apa itu etnoscience. Mungkin saudara pernah mendengar tentang etnoscience. Ya. Jadi atau ada yang ingin menyampaikan atau sudah tahu apa etnoscience? Coba, siapa yang bisa? Apa Mbak? Coba Mbak, kamu siapa namanya? Apa kira-kira yang kamu pahami tentang etnoscience selama ini? Etnoscience tadi yang sudah disampaikan terkait pembelajaran tentang kimia, dalam kimia yang dihubungkan dengan lingkungan sekitar di masyarakat sekitar yang dekat dengan kehidupan nyata. Jadi menghubungkannya antara materi kimia dengan kehidupan di sekitar. Karena kan kimia lebih sangat dekat dengan kehidupan. Gitu. Oke. Ya, betul ya. Kehidupan. Maksudnya di sini ada terkait dengan kehidupan yang terkait dengan budaya. Jadi di sini ada kata-kata kalau kita lihat etnoscience berasal dari kata etnos, dari bahasa Indonesia yang berarti bangsa, dan science yang berarti pengetahuan. Jadi pengetahuan yang ya di bawah ini ya, pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa tertentu atau kelompok sosial tertentu dan sebagai bentuk kearifan lokal. Jadi nanti pembelajaran yang mengkaitkan pengetahuan ya, yang ada di suatu suku bangsa tertentu atau menjadi kearifan lokal suatu suku bangsa tertentu ya. Dalam konteks pembelajaran di sini nanti pembelajaran kimia atau sains. Nah, kajian etnoscience, jadi etnoscience itu lebih tinggi. Jadi nanti cabang-cabangnya ada etnoekologi terkait dengan lingkungan, etnomedicine berkaitan dengan obat-obat, etnokimia, nah ini etnokimia. Jadi bagaimana pembelajaran nanti di dalam konteks pembelajaran
konsep-konsep, sekali lagi konsep-konsep kimia. Ya. Dikaitkan dengan pengetahuan masyarakat yang terkait dengan kearifan lokal di sana. Nah, kemudian ada etnobiologis, etnobotani, dan etnopedagogis. Jadi nanti kita coba di sini nanti kita kaji adalah rempah. Ya, rempah. Pernah dengar rempah? Ya, rempah. Ya, rempah. Jadi rempah adalah merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia dulu terkenal dengan rempah. Sering sekali negara-negara Eropa, negara-negara Barat datang Indonesia untuk apa? Untuk memperoleh rempah. Nah, sehingga disitulah kita mencoba dalam kaitan ini nanti saya bicara tentang rempah. Nah, pro kontra rempah, kemudian nanti ditinjau dengan pendekatan etno-SSI. Jadi itu. Berikutnya kita lanjutkan di sini. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dari etnosains dan ekologinya. Jadi kalau kita bicara ilmu, kalau kita ini contohnya saja ya, kalau kita bicara etnoscience ini batangnya, ya ini bawahnya itu mungkin etnoscience, ya batangnya itu ilmunya etnoscience bisa terkait dengan biologi, kimia dan sebagainya. Ada terkait sosial, tadi ada istilah etnopedagogi, ya itu etnoekologi. Ini mungkin di sebelah kanan. Dan terlalu bercabang-bercabang sehingga menghasilkan beberapa cabang ilmu. Sehingga kalau di sini salah satu contohnya adalah di sini ada kaitannya etnosains dengan proses-proses komposisi. Ya, mungkin bahan-bahan kearifan lokal atau suatu makanan lokal tertentu. Nah, itu nanti dikaji dalam etnokimia. Sehingga di sini ada kaitan biologi, lingkungan, botani atau medicine atau obat. Sehingga namanya kasih etno saja. Ya, kalau begitu etnobiologi jadi nanti konten knowledge-nya tentang biologi yang terkait dengan kearifan lokal yang terkait dengan biologi. Proses-proses biologi. Nah, di sini disebutkan etnokimia adalah bagian cabang etnoscience. Jadi nanti di sini misalnya ini ada tulisan kimia, ini biologi ya. Mungkin ada, nah ini kimia. Nah, jadi sini. Nah, jadi bagian dari etnoscience yang merupakan ya, perpaduan antara kajian ilmu kimia dengan antropologi budaya. Ontologi budaya dalam bentuk studi terhadap budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu yang telah diturunkan secara turun-temurun dan menjadi suatu konsep baku pada masyarakat. Jadi nanti misalnya aja banyak sekali ya, mungkin Anda bisa menyebutkan yang dimana ya mereka itu melakukan suatu pembiasaan membuat makanan atau minuman atau apapun fenomena yang ada di sekitarnya, di mana di situ nanti sebenarnya mengandung konsep-konsep kimia. Oke, siapa yang bisa menjawab? Memberikan contoh siapa? Oke. Sebelahnya coba, siapa Mbak namanya? Rena apa kira-kira Mbak Rena? Mungkin kalau di Kudus itu ada pembuatan jenang. Ya, jenang Kudus. Apakah di sana konsep-konsep sains ketika membuat jenang Kudus? Ya, oke. Ya, oke, betul. Jadi ketika membuat jenang Kudus, Anda mungkin tahu jenang Kudus ya? Ya, dimulai dari bahannya, misalnya bahan tepung. Kalau kita bicara tepung, itu kan ada konsep misalnya kaitan dengan karbohidrat, lemak dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika kita memasak jenang Kudus, ada konsep termokimia atau yang bernama calor energi. Ketika kita membuat jenang Kudus itu kan dicampur dengan santan ya. Nah, santan dicampur dengan bumbu-bumbu. Nah, itu mungkin masuk konsep-konsep yang terkait dengan zat aditif. Sebenarnya ketika dia melakukan kegiatan aktivitas mulai dari penyiapan alat, prosesnya sampai pada pengepakan atau itu sebenarnya mengandung konsep-konsep sains. Nah, disitulah yang dinamakan ketika Anda bicara tentang zat aditif, bicara tentang bahan pangan, Anda bisa mengambil contoh yaitu tentang jenang Kudus sebagai sumber pembelajaran. Ya. Anda kenal tape enggak? Nah, tape itu kan singkong atau beras atau ketan. Nah, di situ nanti ketika membuat tape ya dari ragi, kemudian disimpan, kemudian ya dilihat ya setiap perkembangan hari perubahan itu sebenarnya kira-kira namanya apa itu?
hanya mungkin bahasa ilmiahnya fermentasi. Tahu yang namanya fermentasi, ya pokoknya membuat tape ya seperti itu gitu. Nah, kenapa kok rasanya menjadi manis? Nah, kan proses apa? Fermentasi pengubahan apa di dalam konteks kimia? Apa kira yang keras? Perubahan glukosa menjadi alkohol dan sebagainya. Itu jadi ketika masyarakat ditanya, Bu, Bapak, kenapa ketika membuat tape? Kenapa membuat tape? Kenapa membuat tape? Ketika diberi ragi lama-lama, rasanya kok manis. Manis kenapa, Bu? Mereka nggak tahu mungkin. Ya manis gula mungkin begitu. Nah, tetapi bagaimana prosesnya dia nggak tahu. Kita bisa menjelaskan tentang reaksi fermentasi. Dari karbohidrat menjadi apa. Nah, lama-lama kok menjadi kecut misalnya aja. Ya kan, tape kecut ya. Pernah rasakan nggak tape kecut? Nah, mungkin dalam konteks kimia apa itu produk yang menyebabkan kecut? Asam. Nah, jadi di situ ada proses perubahan dari etanol apa-apa menjadi asam. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan etnoscience. Jadi ketika Anda mengajarkan tentang reaksi-reaksi kimia, Anda bisa mengambil contoh pada konteksnya pembuatan tape ketan, tape singkong, nah itu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan etnoscience. Nah, nanti yang kita gabungkan di sini nanti dengan isu-isu di masyarakat, yaitu tentang rempah. Jadi kalau kita bisa rempah, misalnya ada rempah tertentu, wedang woh, pernah wedang woh, wedang jahe, kemudian ada rempah tentang rendang. Dalam konteks masyarakat itu ada positifnya, Ya, mungkin dari lesa dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara efek negatif, misalnya kalau rendang, ya, rendang itu mungkin apa kira-kira? Ya, efek negatifnya. Atau memiliki yang ya kolesterol ya gitu ya, itu asam urat dan sebagainya. Nah, itulah yang nanti mungkin kita jadikan suatu problem sehingga mahasiswa atau yang kita ajar, oh berarti makan rendang itu ada sesuatu sisi yang mendukung kesehatan, ada sisi tertentu yang mungkin kurang baik pada kesehatan. Nah, mempertimbangkan dua hal itu yang dinamakan ya isu-isu apa nanti SSI. Nah, jadi dengan begitu nanti ada penjelasan apa itu etnoscience akan saya jelaskan di paparan berikutnya. Nah ini saya berikan contoh rasional itu sosial problem sosial isu sosial science. Jadi di sini nanti kita mencari problem-problem sosial di masyarakat yang mana nanti dapat dijelaskan dengan konsep-konsep sains. Ini bukunya sangat menarik, silakan ini ada tautannya, Anda bisa lihat, oh kalau begitu yang dimaksudkan tadi apa SSI. Nah, jadi ada sosial problem, kemudian ada sosial science, bagaimana pemahaman dalam konsep science. Nah ini sekarang saya yang coba bahas sedikit tentang sosial science isu atau isu sains masyarakat. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas namanya isu-isu sains masyarakat. Itu merujuk pada masalah atau topik yang dibahas dan dianalisis dalam disiplin ilmu sosial yang mencakup berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat, perilaku manusia di masyarakat. Nah, nanti ya isu-isu itu seringkali mencerminkan tantangan perubahan atau perbedaan dalam masyarakat yang membutuhkan pemahaman mendalam dan solusi berdasarkan dan penelitian. Jadi nanti maksud saya adalah bagaimana pro kontra tadi yang ada di masyarakat. Saya nanti akan mencoba tentang ya pro kontra misalnya saja ya tentang rempah. Ya ada negatif, ada positif. Nah, mungkin nanti kita kalau ditanya, Bu, bau rempah itu apa? Oh, aromanya seperti ini. Senyawa kira-kira yang menyebabkan apa? Ya nggak tahu. Nah, mungkin nanti kita bisa mendeteksi senyawa apa yang ada di dalam rempah. Nah, nanti ada isolasi, uji fitokimia sampai uji struktur. Oh, senyawa ini yang menyebabkan bau rempah itu baunya seperti ini. Senyawa komponen utamanya ini gitu. Nah,
itu berarti apa? Menjawab permasalahan yang mungkin masyarakat itu tidak paham, tidak mengetahui senyawa apa yang ada dalam suatu rempah. Misalnya rempah cengkeh, pernah dengar? Minuman cengkeh kadang-kadang kan juga bisa digunakan atau mungkin cengkeh sebagai rempah. Ya, mungkin ada makanan tertentu ditambah dengan aroma-aroma cengkeh. Ya. Nah, di situ mungkin kalau isu itu, mungkin masyarakat nggak tahu kenapa diberi rempah. Kenapa kok rempahnya dipilih cengkeh? Nah, manfaatnya mungkin mereka tidak bisa menjelaskan. Kita bisa menjelaskan. Ya. Apa cara menjelaskannya? Cengkehnya nanti, ya minyak apa cengkehnya atau mungkin bunga cengkehnya, kemudian kita ekstrak senyawanya, ya secara kimia. Ini Anda orang kimia, ya, bisa mengekstrak. Nah, diambil ya isolatnya atau komponen aroma cengkehnya, kemudian nanti diuji fitokimia, dilanjutkan uji struktur. Nah, sehingga kita bisa menjelaskan masyarakat, oh yang menyebabkan seperti itu adanya senyawa ini. Nah, senyawa ini nanti misalnya ada eugenol, nah nanti misalnya itu memiliki manfaat, strukturnya bagaimana, ya manfaatnya bagaimana, mengapa ya memiliki aktivitas, itulah yang dinamakan penjelasan ilmiah berbasis pada masalah yang ada di masyarakat. Nah, sehingga kualitas pembelajaran Anda ketika melihat orang menggunakan cengkeh, Anda meningkat. Oh, cengkeh, oh berarti di situ ada eugenol. Eugenol itu mampu bersifat sebagai antibakteri atau apa. Nah, di situ strukturnya bagaimana, caranya bagaimana. Itulah yang saya maksudkan dengan konteks etnoesensi pembelajaran, kualitas pembelajaran, pemahaman Anda, indikator pemahaman Anda lebih meningkat. Nah, itu. Jadi ini isu. Nah, contoh nih, pendidikan berkualitas nih ya, pendidikan berkualitas, kalau kita bicara pendidikan berkualitas dalam konteks itu kita ada kaitannya yang namanya SDGs. Nanti belajar SDGs. Ya, salah satunya yaitu pilar keempat. Ya, pilar keempat itu tentang pendidikan berkualitas. Kalau Anda lihat SDGs pembangunan berkelanjutan, mungkin bisa dilihat gambarnya. Nah, itu pilar keempat tentang bagaimana pendidikan, pembelajaran di Indonesia itu berkualitas. Kira-kira di Indonesia itu pendidikannya sudah berkualitas atau belum ya? Oh, kurang ya, perlu ditingkatkan ya, benar? Perlu ditekankan. Indikatornya apa kira-kira? Kok kurang, perlu ditingkatkan? Biasanya apa yang dinamakan dengan apa? Hasil apa? Hasil PISA. Bahwa literasi sains, literasi kimia kita masih perlu ditingkatkan. Nah, itulah yang penting bagi kita. Ketika bicara tentang literasi sebagai indikator untuk kualitas pendidikan. Kadang-kadang orang belajar kimia, belajar tentang ya struktur, tentang bahan aktif, tentang apa, misalnya tentang larutan. Tetapi ketika dihadapkan suatu problem-problem terkaitan dengan kenyataan di masyarakat, kurang bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan. Nah, itulah ketika Anda mampu menjelaskan mengapa ya minyak cengkeh itu baunya harum. Nah, terus siswa atau mahasiswa bisa, oh ya harum karena di situ ada senyawa aromatik, senyawa aromatiknya eugenol seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan literasi sains dalam konteks tua. Nah, sekarang Anda pikirkan, apakah siswa kita kalau sudah belajar begitu bisa menjelaskan seperti itu belum? Kira-kira sudah atau belum? Ya belum, atau mungkin perlu dikembangkan. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi, berkualitas terkait dengan SDGs dan asta cita pendidikan itu juga pilar keempat. Ya, programnya Pak Prabowo. Nah, kemudian masalah lingkungan. Ya. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi dan lingkungan berkelanjutan dalam konteks SDGs. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian atau mahasiswa sekalian, kadang-kadang kita itu menjadi problem ya. Rempah itu terkenal dulu ya. Ya, pernah belajar sejarah? Ya, di Maluku, di Ambon. Itu orang-orang Eropa, orang Belanda ke sana mencari rempah. Kemudian dibawa ke Eropa, di negaranya. Sekarang coba, mungkin kita tidak akan mengenal rempah itu apa. Mahasiswa kimia pun mungkin tentang kimia rempah pun mungkin belum begitu mengenal dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan salah satu hal yang menarik, rempah menjadi bagian dari kimia kita. Namanya kimia rempah atau kimia
Nah, sehingga riset saya nanti salah satu yang akan saya lakukan bagaimana saya ingin melihat bagaimana yang ada ya masyarakat ya yang ada di Ambon. Insya Allah nanti saya ingin tanggal 13 saya ke Ambon, saya ingin datang langsung. Ternyata di Ambon ada suatu wilayah, ini menarik sekali. Suatu lokasi, di situ ada orang Belanda, yang mana komunitas Belanda itu masih ya bertani tentang rempah. Mulai dari menanam sampai proses produksi secara etnoteknologi atau secara tradisional. Nah, itu yang akan saya tuju. Jadi insya Allah nanti bulan Oktober tanggal 13 saya mau ke Ambon. Nah, itulah pentingnya belajar etnoscience. Jadi kalau Anda belajar etnoscience itu bisa jalan kemana-mana, melihat, mengamati betul apa yang terjadi di wawancara langsung dengan narasumber. Lah, kalimat-kalimat tuturan dari narasumber itulah yang nanti titik tekan kita di dalam mengembangkan literasi kimia. Nah, jadi nanti akan saya bertanya, bagaimana pola penanamannya, isu-isu apa yang terkait dengan rempah atau pala, bagaimana cara membuatnya, komponennya apa digunakan. Nah, itu nanti akan saya tanyakan pada masyarakat ya, khusus tadi yang Belanda itu. Jadi saya dapat informasi dari teman kami di Patimura, Nusa Patimura, ada Prof di sini masih ada masyarakat yang masih asli, ya orang turunan Belanda ada di sana. Nah, itu yang sehingga itulah yang saya sampaikan. Jadi nanti ingin tahu tuturan masyarakat di situ tentang lada. Bagaimana prosesnya? Itu ada di Ambon. Oke. Nah, sehingga kadang-kadang kita mencoba bagaimana kalau melihat seperti ditanamkan pada mahasiswa, pada siswa. Oh, oleh karena itu tolong Anda sekarang misalnya gemar menanam pala, gemar menanam lada sebagai salah satu apotek hidup atau sebagai apa itu obat toga ya. Nah, bisa seperti itulah yang namanya menanamkan pelestarian lingkungan atau flora fauna. Nah, ada juga budaya teh dan ngopi. Ini ngopi. Saya tahun yang lalu meneliti tentang budaya ngeteh dan ngopi. Jadi saya tanya, antara kopi sama ngeteh baik yang mana? Itu kan isu ya. Ngopi itu baik enggak dengan kesehatan? Wah, baik. Ada yang mengatakan baik. Ada yang mengatakan tidak. Mana yang lebih baik antara ngopi sama ngeteh? Ada yang ngomong ngeteh lebih aman. Tapi ada yang mengatakan ngopi lebih aman. Nah, itulah isu dua itu baik. Kemudian yang saya ingin tekankan ya, sekarang aroma kalau ya aroma kopi lebih segar, lebih tajam dibanding aroma teh. Nah, itu nanti kita coba bahas juga. Nah, sehingga saya meneliti 23 jenis kopi. Nah, itu kemudian saya gunakan ya. Ujinya mulai uji fitoekstraksi ya, kopi ekstraksi diuji fitokimia, kemudian sampai uji struktur dengan UV vis atau dengan universal versible itu ya. Kemudian teh juga begitu. Nah setelah itu saya bandingkan. Yang pertama, ternyata komponennya berbeda. Kalau kopi namanya kafein ya. Nah, kalau teh tanin lebih banyak. Nah, tenang dari kan menarik ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kopi tadi kafein, lihat strukturnya. Bagaimana isu-isu tentang kafein? Oh, ini misalnya bagi kesehatan ada positifnya. Negatifnya apa? Misalnya ngopi itu kan ada negatifnya. Nggak begitu. Tanin kita minum terlalu banyak, katanya ada apa kaitannya dengan kesehatan? Ya. Jadi nanti bisa terjadi penggumpalan karena nanti akan bereaksi dengan kalsium yang ada di tubuh kita sehingga akan terjadi pengapuran apa-apa gitu. Nah, inilah yang menarik dari sisi kopi sama nih. Kemudian aromanya. Saya cek dengan alat namanya alat ya sensor gas Arduino. Nah, nanti jadi kalau Anda lihat nanti kalau itu aroma kemudian dijebak dengan sensor dari teh maupun kopi nanti muncul ya senyawa volatil yang ada keduanya. Kemudian kita lihat, oh ternyata ya teh dengan kopi beda ya komposisi atau senyawa yang ada di sana. Dari sisi itu. Nah, kemudian itulah yang kita gunakan namanya pembelajaran etno SSI. Ketika ngajar kimia organik bahan alam, kita
sampaikan pada mahasiswa seperti Anda tadi saya tanyakan, antara ngopi sama ngeteh kira-kira mana? Nah, mungkin ada yang mengatakan ngopi kalau orangnya suka ngopi, atau malam sering tidur malam. Ada yang senang ngeteh karena dia mengatakan ya kopi itu nanti mungkin ada kaitannya dengan kesehatan. Nah, itulah nanti harus diajak komunikasi, diperdebatkan, dipertentangkan mana kira-kira yang lebih baik bagi kesehatan. Dilihat strukturnya, dilihat komponen utama, dilihat dari berbagai literatur kira-kira mana yang lebih baik. Ngopi yang aman bagaimana, minum teh yang aman bagaimana. Itulah sebagai solusinya. Jadi itu yang saya gunakan pada tahun 2022. Saya risetnya itu. Nah, kemudian saya sampaikan kembali. Jadi ini, jadi etnoscience itu maksudnya etno-SSI adalah etnoscience terintegrasi SSI. Jadi ketika ngajar menyampaikan kearifan lokal, yang mana kearifan lokal tadi, misalnya saja tadi tentang ngopi itu orang Indonesia suatu kearifan lokal ya. Nah, ngeteh juga kan. Nah, jadi di situ sebagai bentuk kalian sebagai sumber pembelajaran mematik. Sehingga di sini etno-SE adalah singkatan etnoscience ini yang merujuk pada isu-isu sosial masyarakat yang berkaitan dengan antropologi sosial atau etnografi, studi budaya atau fenomena tertentu. Jadi nanti jadikan studi budaya atau itu. Jadi yang penting itu sesuatu yang terbiasa, yang menjadikan kebiasaan kearifan lokal di masyarakat, antropologinya. Sehingga etno-SSI pendekatan ilmiah terhadap masalah isu masyarakat terkait konteks keragaman budaya dan kearifan lokal. Ini definisi saya munculkan. Intinya saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan etno-SSI? Perhatikan ya. Jadi pendekatan multikultural. Jadi kalau kita ngajar itu ya walaupun orang kita ngajar kimia, tapi kita coba kaitkan dengan masyarakat, budaya. Misalnya tadi saya tanya pada Anda, apakah Anda pernah dengar ngeteh? Oh, kena Prof. Kemudian ya budaya ngeteh dengan budaya ngopi kira-kira. Nah itu berarti kita mencoba mengajar dengan menggunakan pendekatan multikultural. Jadi tidak begini, begitu datang, ayo kita belajar tentang kopi. Apa kopi senyap? Bukan begitu saja. Tapi coba kita ajak mahasiswa untuk mengenal budaya yang ada di masyarakat. Nah, setelah itu nanti dibelajari tentang etnoscience-nya. Jadi nanti etnoscience direkonstruksi menjadi ilmiah. Tadi Prof. sampaikan. Kalau kita ingin tahu tentang senyawa apa yang ada di kopi, tadi prosesnya pakai apa tadi? Kopinya dibuat apa? Buat bubuk ya. Kemudian diekstraksi. Ya kan? Dengan pelarut. Setelah diekstraksi, dievaporasi atau diambil loh. Nah, setelah itu diuji fitokimianya. Ya enggak? Nah, uji fitokimianya kemudian uji struktur. Nah, strukturnya apa nanti kita pelajari ya dari berbagai sumber. Oh, kalau ada senyawa ini kafein itu memiliki kelebihan keunggulan apa saja, kenapa sebagai itu aktivitasnya apa. Nah, itu berarti disitulah yang saya masuk dengan etnoscience. Nah, sehingga Anda kualitas pembelajaran baik. Sehingga dapat menjawab, oh ya ngopi itu kurang baik karena ada senyawa kafein yang mampu apa sehingga melemahkan apa. Oh, ngeteh tidak baik karena ada senyawa saponin yang mana memiliki keunggulan kelemahan apa. Nah, itulah berarti Anda mendalam. Nah, kemudian ini ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, ini tingkat tinggi. Jadi kalau belajar tentang itu mengembangkan, tadi kan berpikir terus ya, mencari informasi dan ada isu pro kontra. Jadi yang kita majukan dalam konteks pembelajaran membedakan antara ngopi sama ngeteh pro kontra. Antara minum jamu wedang wo misalnya aja, jamu wedang wo, wedang rempah atau rendang gitu. Kira-kira mana yang lebih aman bagi kesehatan? Atau kalau kita makan itu mengkonsumsi itu bagaimana yang sehat. Nah, jadi misalnya saja kalau Anda makan rendang, kira-kira supaya sehat gimana? Ya jangan terlalu banyak misalnya aja. Kenapa? Karena di rendang itu banyak santannya. Ya enggak? Nah, santan itu kira-kira sehat enggak?
Ya, kira-kira kaitannya dengan kesehatan apa? Baik, apa Mbak Irna? Ya, sekarang kalau saya tanya santan, ada nggak efek dengan kesehatan? Apa coba? Ya, lemaknya, gitu kan? Iya, itu. Jadi kalau rendang jangan terlalu banyak karena itu ada komposisi yang namanya salah satu santannya. Sehingga santan itu kurang baik, misalnya ada kaitannya dengan efek-efek ya lemak atau kolesterol dan sebagainya, lemak ya misalnya gitu. Nah, itu sehingga nanti di dalam proses pembelajaran kita mencoba menelisik rempah ada apanya tadi gitu kan. Nanti Prof saya sampaikan. Yang satu tadi kira apa? Nah, dari situ kita mencoba berpikir kritis. Oh, berarti gitu loh. Nah, itu yang namanya etno SSI. Pembelajarannya kimia, nanti masuk pada struktur, masuk pada ini sampai pada ya keputusan atau bagaimana ya pembelajaran itu mencari solusi yang terbaik. Nah, itu namanya berpikir tingkat tinggi. Oke, jelas? Jelas ya? Nah, oke. Nah, ini sekarang saya mencoba ada ya virtual reality dan ethno virtual reality. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas kontennya. Jadi Prof Damin tadi membahas konten knowledge. Apa itu ethno science, apa ethno SSI, apa itu kaitan dengan kimia, sedikit saya ngeteh dan ngopi, kemudian ada kaitan rempah dan itu berarti saya bicara konten knowledge dalam kimia. Isu-isu konten knowledge di masyarakat. Oke, sekarang kita bicara virtuality. Jadi nanti maksud saya adalah ya, saya ingin mencoba materi yang ada kaitannya tadi observasi kita buat YouTube. Kita buat YouTube, namanya Enovlog. Kemudian waktu kita melakukan praktikum kerja ilmiah untuk menjelaskan tadi kita buat video, kita buat laporan. Paham nggak? Ketika kita misalnya saja ya membuat poster, laporan, segala aktivitas itu nanti kita kemas, ditambah dengan informasi dari luar, dari YouTube atau dari gambar-gambar, dari Instagram atau apa, kita masukkan ke dalam namanya galeri virtual, virtual, sehingga namanya virtual reality. Nah, jadi seperti Anda main game, pernah lihat game nggak? Nah, jadi nanti di situ ada museum namanya museum misalnya rempah atau museum cengkeh. Ya, nanti rempah cengkeh, nanti di situ misalnya aja di galeri virtual itu ada misalnya pertama mungkin pengenalan. Kemudian ada juga galeri virtual kedua misalnya aja yang terkait dengan misalnya aja pengenalan apa sejarah tentang cengkeh. Masuk berikutnya, galeri virtual berikutnya misalnya tentang bagaimana mengisolasi, ya, mengekstraksi senyawa ada pada cengkeh. Jelas? Masuk galeri berikutnya nanti misalnya terkait dengan pro kontra cengkeh. Masuk galeri berikutnya mengenai tentang film tentang cengkeh atau tokoh-tokoh. Nah itu. Jadi disitulah nanti kita kemas dalam bentuk namanya media virtual reality. Itu. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi artinya nanti siswa atau mahasiswa yang saya ya, ajak riset ini nanti hasil produknya adalah proyek. Menghasilkan apa? Proyek tentang media virtual reality. Nah, itulah yang saya maksudkan adalah model pembelajaran proyek tadi. Itu. Nah, sebelum ke sana kita bicara sedikit apa itu virtual reality, kemudian ethno virtuality. Jadi kalau virtuality atau realitas virtual adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan untuk merasakan pengalaman atau lingkungan yang sepenuhnya disimulasikan dalam dunia maya. Disimulasikan. Jadi disimulasikan dalam dunia yang namanya nanti dimasukkan dalam galeri virtual. Nah, dengan VR, pengguna dapat berinteraksi dengan dunia virtual menggunakan handset VR, tangan atau alat pengendali dan sensor-sensor lainnya. Jadi nanti pakai apa? Namanya handset VR. Nah, seperti ini gambar ini pakai ini. Nah, teman saya tidak pakai itu. Ya, itu ada sebagian tertentu karena ini apa? Kapasitas ya. Jadi kalau pakai seperti ini bisa lama sehingga hanya saya cuplik nanti dimasukkan di dalam galeri virtual. Ya. Nah,
Kemudian etno-VR adalah penerapan teknologi VR dalam menvisualisasikan mengalami berbagai budaya, tradisi, dan kehidupan sosial suatu kelompok atau masyarakat dalam bentuk dunia virtual yang realistisnya, yang realistis tentunya nanti dimasukkan. Nah, ini tujuan VR. Yang pertama ini pelestarian budaya, karena nanti kita ada semacam namanya ya museum virtual. Jadi isinya mitosnya. Nanti coba Anda bisa lihat nanti contohnya. Jadi pelestarian budaya, etno VR, etno budaya. Ya. Kemudian penghargaan dan pemahaman budaya. Jadi nanti dengan melihat video tadi, ya virtual reality tadi, oh berarti kita menghargai. Ada sejarah Cengkeh, bagaimana isolasi, manfaat pro kontra, itu berarti kita menghargai atau memahami budaya. Peningkatan kualitas pendidikan. Nah sekarang kita kadang-kadang pelajaran itu kadang-kadang ya media kurang begitu menarik. Dengan VR mudah-mudahan nanti menjadi menarik sehingga nanti peningkatan kualitas budaya, promosi untuk meningkatkan literasi budaya dan memahami akan suatu fenomena atau kearifan lokal tertentu. Itu namanya tujuan VR. Oke, berikutnya ini judul saya ya, judul riset saya. Mungkin ini sebagai salah satu bentuk pertanggungan jawab saya bagaimana saya bisa menghilirisasikan riset saya pada mahasiswa. Jadi ini tujuannya ketika mahasiswa nanti ada semacam ya ada assessment dari itu, oh berarti apakah dosen pernah menghilirisasikan hasil risetnya pada mahasiswa. Nah, ini yang saya maksudkan begitu. Sehingga hari ini saya mencoba menghilirisasikan riset saya tentang model pembelajaran proyek EdMAS ini, topik rempah untuk aktualisasi literasi saintek atau tadi kualitas, ini intinya kualitas pembelajaran. Oke, ini nanti Anda bisa baca sendiri ya, apa yang dimaksud model, apa yang dimaksud dengan topik rempah dan sebagainya nanti bisa dilihat. Ya. Oke, nah ini riset saya. Jadi ini riset saya, mengapa saya tadi mengambil topik itu? Karena pertama ini Anda lihat, merosotnya mutu pendidikan. Ya, Indonesia termasuk ini. Kemudian hasil analisis riset yang terkait dengan Astacita, SDGs di Indonesia itu masih rendah. Ya, kalau saya lihat kemarin ada sekitar masih 2-3% ya artikel yang bertaraf internasional yang membahas tentang SDGs. Sehingga saya beberapa tahun ini riset saya mesti judulnya terkait dengan SDGs. Lingkungan berkelanjutan, pendidikan berkelanjutan begitu. Jadi Anda nanti saya mohon Anda yang ada di sini nanti riset-risetnya bisa mengambil variabel tentang ya literasi lingkungan berkelanjutan atau mungkin pendidikan berkelanjutan, kualitas pendidikan atau kimia berkelanjutan. Itu contoh judul yang mana mengarah pada SDGs. Gitu ya? Oke, kemudian ini virtuality, ini mungkin ini yang namanya SDGs di sini. Ya, oke. Nah, ini tujuan riset sudah saya sampaikan. Jadi intinya membuat model tadi. Setelah model jadi, modelnya tadi yang mana model tadi terintegrasi atau bermedia VR. Ini tujuan saya. Model pembelajaran yang nanti dimasukkan tadi proses-proses tadi ya. Ya, mulai dari observasi, kerja laboratorium nanti dimasukkan menjadi namanya aset. Nah, virtual reality ini nanti saya menggunakan namanya aplikasi spasial. Nah, sehingga Anda ketika belajar tentang VR, nah meningkat kualitas literasi Anda tentang teknologi. Mungkin ada yang pernah mengenal tentang aplikasi spasial? Siapa? Untuk membuat virtual? Mbak Erna? Sudah? Ya, oke ya. Sudah? Ya, gimana? Susah atau? Mungkin yang lebih rigid itu ketika membuat asetnya. Jadi aset-aset yang harus dimasukkan itu kan perlu didesain yang menarik begitu. Jadi tantangannya awal membuat aset itu. Tapi kalau asetnya sudah terkumpul semua, ketika memasukkan yang diperlukan lebih banyak itu yang penting itu jaringannya bagus, Prof. Karena kalau sekalinya buffering begitu nanti kembali lagi ke awal. Iya. Ya, asetnya hilang ya. Asetnya hilang. Ya, itu. Ya, Yasmin sudah pernah ya, Yasmin? Gimana perasaan Anda? Anda kemarin kerja apa? Coba mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa, Yasmin? Kurang lebih sama sih kalau misalkan aset
enggak masuk Prapdalmin, Anda kemarin membuat apa? Museum apa? Wedang Uwu dan Gedang. Oke, coba ceritakan isinya apa? Mungkin Mbak Yasmin bisa berdiri biar disorot. Jadi bagaimana teknik pembuatan museum Wedang Uwu? Coba. Untuk pembuatannya itu kami mengumpulkan aset-aset, yaitu ada pro kontra tentang Wedang Uwu dan Gedang, kemudian ada komponen-komponen struktur kimia yang mencakup Wedang Uwu juga ada, terus praktikum juga dan artikel-artikel yang mendukung dengan kedua topik tersebut. Ada enggak Anda temukan tokoh-tokoh misalnya tentang Wedang Uwu atau ada enggak? Sejarahnya ada enggak? Nah itu. Itu juga memuat. Nah ada enggak filmnya? Kalau film dokumenternya belum Ya, ada enggak pro kontra yang Anda temukan? ada. Ada. Kalau pro-nya apa coba? Kalau Wedang Uwu? Dengan melihat dari sisi kesehatan Ada. Bisa menyehatkan badan gitu. Ya. Kenapa kok dia sehat? Senyawanya apa? karena mungkin dari bahan yang ada jahe, Ya itu. Jadi ada jahe, ada kayu putih apa minyak, kayu manis ya? Ada enggak? Ada kayu manis dan sebagainya. Itulah yang nanti menyebabkan kalau kita minum itu menjadi ya kita segar. Anda cari ilmiahnya. Nah nanti seperti itu. Jadi nanti yang jelas nanti yang pertama Anda harus paham dulu apa itu namanya aplikasi spasial ya. Silakan cari di internet bagaimana ya cara mengembangkan virtual reality dengan menggunakan program spasial. Kemudian yang kedua, siapkan yang namanya aset. Jadi kalau nanti di dalam spasial itu ada galeri pertama seperti Anda masuk ini galeri ini adalah untuk apa? Pembelajaran. Masuk di situ ada galeri yang terkait dengan alat-alat pembelajaran teknologi baru. Di sana lagi ada praktek untuk pembuatan ya alat-alat media, alat peraga dan sebagainya dengan alat-alat teknologi. Nah, yang seperti ini nanti bisa di video dibuat kemudian dimasukkan dalam galeri virtual sehingga orang ingin tahu tentang kondisi lab yang ada di sini ya kelas apa namanya kelas smart class ya di sini akan nggak usah ke sini lihat video virtual itu oh berarti di situ ada ini ada jendelanya ada ininya ada apa papan-papan untuk rekaman di situ ada ini kemudian di sana ada apa nah itulah yang kami rekam ketika bicara tentang Wedang Uwu. Jadi nanti ada rekaman tentang wawancara dengan pembuat Wedang Uwu. Ada ya? Nah, kemudian bagaimana cara membuat Wedang Uwu nanti dimasukkan di dalam galeri virtual sehingga seolah-olah Anda hadir di situ langsung di tempat yang nyata. Padahal hanya lihat video. Jelas ya? Oke, nanti bisa lihat. Nah, ini nanti yang penting. Nah, jadi nanti saya yang pertama rekonstruksi artinya mengembangkan, menghasilkan model pembelajaran proyek inquiry advocacy. Yang kedua, nanti model itu ya dalam pembelajarannya menggunakan virtual reality. Nah, ini nanti bisa kita lihat. Jadi nanti dengan demikian tujuan saya itu ya. Nah, kemudian ini namanya state of the art. Jadi mohon Anda nanti kalau buat penelitian ada yang namanya state of the art. Jadi judul skripsi Anda, tesis Anda, disertasi Anda apakah baru atau tidak. Nah, saya ingin sekali apakah yang namanya ethnoscience, ethno-SSI, model penjam proyek, VR itu kira-kira apa sudah banyak atau belum. Nah, sehingga saya menggunakan namanya nanti Fosfire. Jadi untuk menelisik tren riset tentang ya, penelitian yang menjadi topik kita. Ternyata kalau kita lihat ini gambarnya peroleh saya, ternyata model ya tentang ethno-SSI, model pembelajaran ini, VR itu ternyata menarik dan belum banyak dikembangkan. Itulah yang namanya kebaruan. Jadi kalau Anda lihat model pembelajaran proyek banyak enggak? Kalau proyek dengan inquiry, terkait inquiry belum banyak. Menurut ini ya, menurut virtual reality. Ya.
Mungkin ada, tetapi virtuality yang mana di situ, galeri-galeri virtual tadi tentang budaya yang menyangkut konten-konten kimia, nah itu mungkin masih kurang banyak. Nah itulah yang saya maksudkan, bagaimana mencari kebaruan dari riset Anda. Jelas ya? Ya, jadi tolong nanti kalau membuat riset seperti itu pakai. Nah ini sedikit tentang kebaruannya dilihat dari pendekatan, keunggulan, nilai value-nya dan sebagainya. Nah, jadi penemuan kerangka konseptual. Jadi nanti barunya di mana? Model pembelajaran etnoSSI tergenerasi kearifan lokal. Ini pendekatannya. Bagaimana keunggulannya? Nanti di sini ada proyek kerja laboratorium, ada terjadi interaksi dengan masyarakat, menyelesaikan masalah di masyarakat dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi di situ ini namanya langkah penelitian. Jadi hari ini kalau Anda lihat PPT saya, berarti begitu ya Prof cara membuat suatu riset. Nah, prosedurnya bagaimana ya, kemudian cara kerjanya gimana, mulai dari identifikasi, analisis, desain, implementasi, dan diseminasi. Jadi model saya nanti diidentifikasi dulu. Modelnya gimana, cirinya gimana, materinya apa, konsepnya apa, kearifan lokalnya apa. Nah, di situ diidentifikasi. Nah, setelah itu dianalisis. Nah, kira-kira nanti gimana ya model saya, integrasinya gimana, desain di dalam virtuality gimana, penerapannya bagaimana, itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis ditemukan suatu, berarti nanti saya ingin mendesain caranya gimana. Nah, setelah didesain, kemudian dilihat ya modelnya, didesain virtuality-nya, perangkatnya, instrumennya. Kemudian setelah itu sudah didesain, kemudian langsung diuji coba atau ditemukan ya kevalitan atau kepraktisan dari apa yang kita peroleh. Nah, sudah oke. Nah setelah bagus baru diimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan nanti diambil data, kemudian didiseminasikan atau dianalisis. Ya, jadi inilah yang dinamakan prosedur kerja. Jadi mulai identifikasi, analisis dan sebagainya. Nah, ini namanya capaiannya. Ketika kerja ini identifikasi hasilnya apa ini? Temuan formula graded, temuan tentang kerangka teori. Itu namanya ini capaian dari setiap proses. Jelas ya? Jadi nanti kalau Anda, ini jelas enggak ya? Jelas enggak Mbak kira-kira maksud saya? Ya jelas ya. Oke. Nah ini hasil penelitian saya. Ini ada penelitian saja. Jadi mungkin kalau ini kan riset ya. Jadi kalau saya landasan filosofis, landasan pedagog ini memang saya temukan. Ya, jadi kalau ini mungkin kalau anak untuk S1, S2 itu mungkin belum sampai di sini. Yang S3 ini, jadi harus menemukan landasan filosofis apa yang ada di dalam model pembelajaran proyek. Ada landasannya Pancasila. Jadi kalau kita membuat skripsi, tesis itu landasan dari apa yang kita lakukan harus berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai model pembelajaran kita itu untuk menanamkan nilai-nilai ateisme. Berarti kan nggak boleh. Komunisme tidak boleh. Kenapa? Bertentangan Pancasila. Nah, jadi model saya tadi Pancasila apa? Karena di situ muncullah mengajak tentang cinta tanah air, rempah. Kemudian bagaimana menghargai orang ya yang terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai rempah. Kita hargai. Ya, tidak disalah-salahkan. Nah, di situ muncullah nilai kemanusiaan. Nah, parentialisme betulnya ya, itu berarti kita pembelajaran ini adalah menurunkan ya budaya nilai bagus nenek moyang kita dari zaman ya nenek moyang kita ya pendahulu kita terus. Jadi bagaimana rempah yang ada di dahulu itu ayo coba dilestarikan melalui proses pembelajaran yang ada di kelas atau sekolah. Nah, ini landasan pedagogi dan sebagainya mungkin nanti bisa. Nah ini namanya integrasi. Ya, ini para mahasiswa sekalian namanya ini model pembelajaran proyek integrasi. Ini model pembelajaran proyek diintegrasikan dengan etno SSI. Nah, di tengah ini apa, Prof? Di tengah ini ada topiknya. Ketika kita bicara tentang rempah cengkeh. Nah, jadi nanti model mulai dari wawancara,
kemudian mengekstraksi dari proyek kerja ilmiah, wawancara, ya, kemudian ekstraksi, kemudian uji fitokimia, uji struktur, itu berarti model pembelajaran proyek inquiry. Melakukan sesuatu yang merupakan eksplanasi sains ilmiah, menjelaskan secara dari pengetahuan masyarakat di dalam konteks ilmiah di laboratorium. Nah, ini nanti proyek ini. Nah, kemudian di samping itu karena tadi saya sudah sampaikan nanti membuat apa tadi VR. Nah, ini etno essay dari pro kontra yang menjadi topik tentang cengkeh. Nah, itu. Nah, ini nanti skemanya bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini contoh dari hasil karya mahasiswa. Yang mulainya Yasmin, yang mana ini Yasmin? Ini atau yang ini? Yang ini. Anda apa? Nomor 2 dari kanan. Ini. ya pokoknya nih ya. Nah, jadi saya ingin tanya pada saudara. Jadi nanti saya ini akan mahasiswa kan mengerjakan proyek inquiry praktikum. Jadi mahasiswa saya nanti mahasiswa saya ajari bagaimana yang pertama harus membuat modul LKPD, lembar kerja mahasiswa atau LKPD untuk siswa. Ini nanti adalah bagaimana LKPD-nya. Jadi nanti calon guru mahasiswa saya pendidikan kimia, bagaimana dia nanti membuat semacam produk perangkat pembelajaran yang namanya LKPD. Ini ada beberapa LKPD yang dihasilkan oleh mahasiswa ya, yang menjadi subjek penelitian saya. Ada yang mengambil tema ini apa ini? Yang ini apa ini? Nah, cengkeh, ada yang cengkeh. Jadi rempah cengkeh. Ini apa ini? Lada, rempah lada. Ini apa ini? Kopi. Ini kopi. Ini yang ini. Apa ini? Ya, rendang. Ini apa lagi nah itu? Jadi mereka nanti membuat suatu ya, mulai dari apa? Mulai dari pembuatan, mulai untuk tadi isolasi sampai. Berarti di sini adalah proyek melakukan pekerjaan praktikum. Di samping itu nanti dia diminta media virtual reality. Nah, di sini sehingga LKM ini memiliki karakteristik yaitu berisi sintak model pembelajaran etno-SSI berbasis EDP berbantuan etno-VR. EDP artinya ketika kerja itu ada semacam pertama apa, tahap kedua apa, tahap ketiga. Jadi LKDP, proyek yang pertama mungkin ada proyek. Setelah itu merancang jadwal. Setelah itu baru melakukan kerja. Setelah itu melakukan analisis. Itu namanya pendekatan EDP. Ya. Nah, ini beberapa hasil. Nah, ini mungkin ilustrasi saja. Ya, ini nanti hasil akhirnya membuat semacam poster. Nah, poster yang dihasilkan nanti dimasukkan dalam virtual reality. Ya, ini mungkin dia menceritakan tentang enovlog dengan hello guys, saya melakukan kegiatan praktikum tentang rempah. Tujuan saya ini nanti bisa dimunculkan di awal dari virtual reality. Nah, ini adalah senyawa yang saya sampaikan. Ini alat namanya alat untuk mendeteksi senyawa volatil yang ada di dalam rempah atau di dalam teh. Jadi ini Anda sudah pernah melihat mungkin ya. Ini namanya coffee maker. Bu Erna pernah lihat ya. Ya. Nah, coffee maker ya. Jadi di sini ada air ya. Di sini ada tempat. Nanti ini ada api dipanaskan. Jelas? Nah, setelah dipanaskan menghasilkan uap. Uapnya mengenai kopi. Nah, karena uap nanti dia akan apa? Akan dideteksi oleh sensor. Nah, sensornya dihubungkan dengan internet ya, dengan data yang ada di komputer, sehingga nanti akan muncul beberapa data senyawa volatil yang ada dalam kopi atau di dalam rempah. Nah, ini adalah YouTube-nya, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, ini senyawanya, ini uji fitokimianya ya. Ini uji strukturnya dari apa yang kita lihat. Ini misalnya teh. Nah, ini ada teh ya. Teh, ada macam-macam teh, ada alkaloidnya, ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya.
Sehingga inilah nanti yang digunakan untuk menjelaskan masyarakat. Oh, karena ada tanin ada senyawa alkaloid, ya. Ini misalnya alkaloid. Nah, berarti inilah yang menyebabkan tadi rasanya pahit, itu kemudian memiliki efek tertentu pada kesehatan. Nah, inilah yang mungkin perlu dilakukan sehingga literasinya bagus tentang teh. Nah, ini contohnya, ini tentang cengkeh. Nah, ini cengkeh ya, ini cengkeh. Nah, senyawa apa yang ada di cengkeh ada namanya eugenol. Ini eugenol. Ya. Nah, ini ada kayu manis dan sebagainya. Ini adalah buku yang mengembangkan, yang membahas tentang rempah Nusantara. Jadi hasil-hasil dari apa tadi didukung oleh beberapa hasil riset atau sebagai pendukung untuk menjelaskan secara ilmiah. Nah, saya kira itu mungkin ini akan saya tunjukkan ya. Ya. Bisa, mudah-mudahan bisa diakses. Coba, Anda ada ya? Coba diakses sendiri. Ya, biar Anda tahu. Ini VR-nya ini. Bismillah. Ya. Ya, silakan Anda. Nah, ini VR. Nah, jadi Anda bisa membayangkan. Jadi disinilah nanti yang saya maksudkan, Anda memiliki kemampuan mesti harus bisa namanya spasial. Kalau tidak bisa spasial nanti tidak bisa seperti ini. Terus Anda nanti tahu, oh ternyata di situ di dalam virtuality ada pengenalan tentang cengkeh. Oh ternyata cengkeh itu dari Maluku ya, misalnya gitu ya. Terus cengkeh itu apa manfaatnya dan sebagainya. Galeri pertama, nanti akan masuk galeri berikutnya. Oke. Suara bantu. Nah ini galeri-galerinya. Nah, jadi nanti bisa Anda cari aset-aset tentang aset-aset tentang kemarin apa kamu rendang ya Mbak? Ada ya. Nah, nanti dimasukkan di dalam galeri tadi. Nah, sehingga nanti ketika ngajar ya seperti saya tadi. Nah, sekarang kita lihat tentang sejarah cengkeh. Sehingga kita menanamkan yang tadi nilai-nilai apa tadi literasi budaya, mengenal ternyata kita memiliki cengkeh.
kemudian menanamkan ya rasa cinta kita pada tanah air. Nah ini kita hentikan, kita baca gitu ya, anak-anak diajak baca. Nah kemudian berikutnya ya. Nah misalnya ini bicara sainsnya, ini kan bicara sainsnya gitu. Jadi tapi ini sebenarnya ini akan rekaman ya, sebenarnya seperti main game itu loh ya. Nah itu bagus ya. Maaf Bu Erna, kemarin sudah pernah dicoba anak mahasiswa gimana? Menarik karena sesuatu yang baru untuk mereka, jadi seperti main game gitu. Kemudian memang ada HP kacamata langsung dipraktekkan, jadi dia berada seolah-olah di ruangan tersebut gitu. Jadi tergantung tipe HP-nya Prof. Kalau tipe HP-nya yang bagus itu bisa disetting sehingga ketika dia sambil jalan-jalan di kelas, jadi seolah-olah dia melihat itu bahwa aset-aset yang kita tampilkan itu ada di depannya. Oh gitu. Ya itu kan literasi teknologi canggih ya. Nah, oke. Tentang apa Mbak Erna? Kemarin saya tentang mitos kelor, kemudian berempung dan pembuatan serta jemasan keris. Apakah ada YouTube-nya? Untuk YouTube-nya tidak saya buat seperti itu, tapi sudah dipraktekkan ke mahasiswa untuk masuk ke spasialnya. Ya, oke. Nah itu. Jadi pengen saya tesis Anda, disertasi Anda, skripsi Anda mencobalah masuk ke dalam virtual reality, agak apa inovatif gitu. Nah ini kan bisa dihentikan sejenak kan? Terus mahasiswa suruh belajar apa klasifikasi dan sebagainya gitu kan? Paham nggak yang saya maksudkan? Nah, apalagi itu sebenarnya langsung main ya. Nah, langsung main sendiri, berhenti sendiri, ngomong-ngomong dengan temannya, ayo nah, ada kuisnya, ada pertanyaan begitu. Nah, itu Bu Erna, itu disertasinya ya. Ya, kalau Yasmin nanti insya Allah ya bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, dihentikan sebenarnya. Jadi anak-anak dikenalkan. Ternyata cengkeh itu macam-macam. Seperti kopi itu banyak sekali. Saya sampai 23 jenis kopi. Nah, ini ada cengkeh ini ya, ada ini. Dihentikan dulu di Nah, lagunya juga bagus. Mari dirawat dengan cinta. Ini yang membuat siapa? Suno ya. Ya, pakai ChatGPT, dimasukkan aplikasi Suno, kemudian di kreatif, hasilnya dimasukkan di virtuality. Gitu. Jadi dia sambil jalan-jalan sambil mendengarkan musiknya pun musik yang terkait dengan cengkeh. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga bisa mempelajari manfaat cengkeh dalam berbagai bidang. Nah, pro. Seperti dalam bidang lingkungan. Nah, ini tadi dikaitkan dengan SSI ya, manfaat cengkeh terkait dengan lingkungan. Nah, apa ya? Budidaya cengkeh bermanfaat bagi lingkungan karena apa? Dapat menjaga ekosistem, mencegah. Itulah yang Prof. Dami sampaikan tadi, literasi, SDGs yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas saintek. Itu. Ini kan bisa dibaca, anak-anak dibaca dulu, ayo dibaca. Nah, oleh karena itu apa kira-kira manfaat cengkeh? Oh, ternyata tanaman cengkeh itu misalnya saja ketika ditanam bisa menahan proses erosi. Ada erosi ini ya? Ya, mungkin ada kata-kata erosi ini. Ya, erosi ini loh, mencegah erosi ekosistem. Paham nggak? Jadi tidak hanya belajar kimia itu apa melulu konten knowledge kimia, tapi kan bisa kaitnya dengan lingkungan. Nah, ini literasi lingkungan. Nah, oleh karena itu tolong nanti kalau ada punya lahan sempit, lahan bisa ditanami tanaman yang kira-kira ya rempah atau apapun ya yang bisa digunakan untuk kesehatan, untuk apa makanan dan sebagainya. Nah, ini dihentikan dulu, jelaskan. Nah ini. Nah, kesehatan, nah dihentikan gitu. Ini yang positif tapi nanti ada yang kontra.
gitu loh. Ini kontranya kan, jelas nggak? Sehingga Anda nanti, oh ternyata ada gitu. Selain tadi informasi yang terkait apa tadi, struktur kimia ada semua ya, ada semua. Nah ini. Ya, oke. Ini sampai 1 jam ya. Ya. Nah, bahaya cengkeh dan sebagainya. Saya kira dapat pandangan dari apa yang saya sampaikan, Anda bisa memahami ya. Nah, berarti ini motivasi Anda. Inilah yang namanya desain inovasi pembelajaran kimia. Mata kuliah Anda sekarang desain itu ya larinya ke sini, bukan hanya modul terus ya. Ya, ayo membuat virtuality dan sebagainya. Ini nanti di terakhir juga ada filmnya. Ya. Nah ini tokoh-tokoh ya kimia. Ya. Nah. Nah, mungkin ada juga ini ada film tentang itu cengkeh ya, tokoh-tokoh ya itu. Jadi itu yang bisa saya berikan gambaran mengenai tadi ya, yang saya masukkan kuliah kita itu nanti di mana tadi ya? Ini terus ini ya. Nah, ini adalah tadi ini strukturnya. Ini Mas slide-nya di mana, Mas? Yang mana? Ini. Nah ini fitokimia, ini ya inquiry-nya. Cengkeh diuji dengan fitokimia, ya ini fitokimianya kan. Positif apa terpenoid, alkaloid, uji flavonoid, ini inquiry-nya. Jadi kalau tadi ada cengkeh, bau apa? Ekstraknya ini diuji di sini. Nah ini nanti produk-produk ini dimasukkan dalam virtuality tadi ada, cuman tidak saya tanyakan. Nah ini tadi sudah, ya, oke, ini sudah. Nah ini yang lain. Nah ini hasil Prof Darmin uji dari senyawa dengan menggunakan namanya alat ya sensor gas Arduino. Ini komposisi dari senyawa volatil yang terjebak oleh Arduino. Ini gambaran tanggapan-tanggapan pertanyaan-pertanyaan yang saya gunakan pada mahasiswa, bagaimana tanggapannya dengan model yang saya kembangkan. Dan kebanyakan positif ya. Oke. Jadi ini tanggapan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan Anda ya pada pembuatan skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi itu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini. Jadi ucapan terima kasih ini sebagai bukti bahwa saya telah melakukan namanya hilirisasi dari research yang ini menjadi salah satu ya yang penting dosen kalau melakukan riset, melakukan mahasiswanya diberi tahu. Sehingga Anda memiliki namanya ide kreatif, mungkin dengan apa yang saya sampaikan, oh berarti saya bisa mengambil apa yang sudah saya lakukan untuk tesis atau disertasi Anda. Jadi dengan demikian pada kesempatan ini tim peneliti pemerintah, kementerian, perguruan tinggi dan riset dan teknologi Indonesia atas dana penelitian fundamental 2025. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin saya minta coba testimoni dari Bu Erna yang telah melakukan riset tentang Etno SSI. Coba Bu Erna, apa yang Anda lakukan? Mungkin biar memberi gambaran pada mahasiswa. Silakan Bu Erna. Baik, alhamdulillah atas bimbingan Prof Darmin juga. Di sini saya mengembangkan model. Jadi pengembangan model terkait PBL yang terintegrasi Etno SSI, kemudian berbagi warna dan menggunakan media Etno VR. Itu saya belajar banyak dari Prof Darmin. Terutama untuk pembuatan media maupun konsep Etno SSI-nya begitu. Jadi di disertasi saya mengembangkan media juga, media Etno VR di sini. Saya mengambil topik terkait pembuatan ganja masang keris, kemudian mitos tanaman kelor dan juga fenomena gantung sebagai penanda musim. Jadi ini saya kaitkan dengan SDGs 4, pendidikan berkualitas, kemudian terkait dengan ekologi dan lingkungan, dan juga terkait dengan ekosistem darat gitu. Oke, jelas.
Nah, mudah-mudahan Anda bisa memberikan inspirasi. Coba saya, Anda tadi kan sudah mengikuti kuliah saya. Ya, coba Anda gimana? Coba tanggapan Anda mungkin punya apa gitu? Saya Anda mahasiswa? Iya. S2? Iya. Oke, Bu, silakan. Terkait kegiatan dari dan membuat saya terbuka terkait mungkin pertemuan desain inovasi pembelajaran kita lebih menggunakan teknologi agar juga siswa kan belajar kimia itu tidak bosan. Oke. Jadi bisa lebih menarik siswa untuk belajar sains dan juga belajar untuk menggunakannya dengan sehari-hari itu, jadi bisa sambil lebih Oke, mendalam ya. Itu sampingnya Mbak Erna biar yang laki jangan perempuan semua. Ayo. Kebetulan saya mahasiswa S2, jadi kemarin juga di Sarang Darmin itu mengenai spasial juga. Untuk temanya sepertinya rempah-rempah juga, Prof. Jadi setelah mendalami spasial ternyata memang banyak yang bisa dieksplor seperti itu. Tapi memang butuh tantangannya adalah device yang agak proper ya, Prof ya. Nah itu mungkin menjadi tantangan ketika menjadikan spasial ini sebagai media pembelajaran di kelas, karena kemungkinan kan ketika emang kita di tempat yang 3T, anak-anak belum terlalu ada teknologi yang proper seperti itu. Nah mungkin ini yang menjadi tantangan bagi pendidik untuk di tempat-tempat seperti itu, Prof. Ya. Oke, bisa buat YouTube nanti disampaikan di pembelajaran. Oke, ada yang bertanya? Akan sebelum saya tutup? Enggak ada yang bertanya. Enggak bertanya ya? Oke. Oke, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Yang pertama, sekali lagi mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi inspirasi saudara dalam pembuatan tesis, disertasi ataupun skripsi. Nanti Mbak Yasmin, siapa lagi? Yasmin. Siapa lagi yang mau tes skripsi? Yasmin sama Ade. Ya, jadi itu gambaran dari apa yang harus Anda lakukan. Anda bisa ambil satu bagian, mungkin Anda etnovlognya boleh, ya, ambil VR-nya boleh, ya. Jadi nanti di dalam LKPD Anda mungkin ada sedikit tentang etnovlog. Tadi ada etnovlognya tadi. Kalau Anda perhatikan betul ada. Kemudian bisa mengambil tentang misal VR-nya, monggo silahkan. Sesuai dengan kemampuan Anda sehingga ada sesuatu yang dinamakan inovasi. Saya kira itu saja. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan kita, dimudahkan di dalam menempuh perkuliahan ini. Dan sekali lagi kalau ada hal yang baik asalnya dari Allah dan ada yang kurang asalnya semata dari saya, dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.